Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama admin di channel YouTube pusatnya informasi tentang pinjaman uang online. Oke, untuk di video kali ini admin mau share lagi kepada Anda semua pembahasan tentang GoPay pinjam gagal bayar, apakah ada di lapangan atau tidak. Nah, buat Anda yang mau tahu penjelasannya seperti apa, kalian tinggal tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum mulai ke videonya, admin minta dukungannya dulu buat channel ini. Caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar Anda semua gak ketinggalan informasi menarik selanjutnya dari channel ini. Jika Anda tidak membayar tepat waktu atau Anda belum membayar tagihan hingga melewati tanggal jatuh tempo, maka Anda akan dikenakan biaya denda keterlambatan sejumlah 0,3% per hari dari jumlah nominal tagihan yang tertunggak, dengan batas maksimal denda tidak melebihi angka 100% dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan. Biaya denda akan ditambahkan langsung ke dalam jumlah tagihan Anda yang belum dibayarkan. Apa resiko galbay GoPay pinjam? Oke, berikut beberapa hal yang mungkin risiko yang akan terjadi pada akun GoPay pinjam Anda. Yang ke-1, Anda akan mendapatkan pengingat pembayaran dari beberapa layanan seperti SMS, email, atau telepon. Kedua, Anda akan dihubungi oleh tim penagihan kredit pintar atau Findaya. Tiga, jika Anda menunggak melewati beberapa hari, akun GoPay pinjam Anda akan diblokir tanpa batas waktu dan pada poin tertentu bahkan dapat diblokir secara permanen. Jika Anda diblokir secara permanen, Anda tidak bisa membayar kembali. Terus yang keempat, karena tim GoPay pinjam mengirimkan data harian laporan ke akun GoPay pinjam Anda ke Fintech Data Center atas status tunggakan, ini mungkin akan berdampak pada penilaian kredit Anda dengan fintech lending platform lainnya. Apakah DC GoPay pinjam akan datang ke rumah? Secara umum, layanan pinjaman online resmi seperti GoPay pinjam tidak berani melakukan penagihan dengan cara mendatangi rumah peminjam tanpa melalui prosedur yang jelas dan sah. Sebagai platform yang diatur oleh regulasi OJK, metode penagihan yang digunakan oleh GoPay pinjam biasanya bersifat digital melalui komunikasi seperti telepon, email, atau pesan singkat. Jadi, jika terjadi keterlambatan pembayaran, pengguna biasanya akan menerima peringatan atau pengingat melalui aplikasi Gojek, terus disusul dengan email atau telepon dari pihak terkait. Untuk penagihan melalui kunjungan ke rumah pada umumnya dilakukan oleh agen penagihan hanya dalam kasus keterlambatan pembayaran yang sudah sangat lama atau dalam kasus gagal bayar, tetapi tetap harus sesuai dengan regulasi dan etika yang berlaku. Dalam prakteknya, kunjungan langsung oleh agen penagih biasanya dilakukan setelah semua upaya penagihan digital atau jarak jauh tidak berhasil. Apa saran dan langkah galbay GoPay pinjam? Jika pengguna GoPay pinjam merasa kesulitan untuk melunasi pinjaman, ada beberapa langkah yang dapat diambil sebelum situasi semakin memburuk. Yang pertama, pengguna dapat mencoba untuk menghubungi layanan pelanggan GoPay pinjam dan menjelaskan kondisi yang dihadapi. Banyak layanan pinjaman resmi menyediakan opsi penundaan pembayaran bagi nasabah yang mengalami kesulitan finansial, sehingga denda dan bunga keterlambatan bisa dikurangi. Yang kedua, penting untuk selalu mematuhi ketentuan yang berlaku dan tidak mengabaikan komunikasi dari pihak penyedia layanan. Dengan mengabaikan pengingat pembayaran hanya akan memperburuk situasi dan berpotensi memperbesar denda atau sanksi lainnya. GoPay pinjam sebagai salah satu layanan pinjaman online resmi di bawah ekosistem Gojek dan GoPay memiliki metode penagihan yang diatur oleh regulasi OJK. Seperti yang sudah saya katakan di awal, penagihan yang dilakukan oleh GoPay pinjam cenderung bersifat digital seperti melalui telepon atau email. Kunjungan ke rumah hanya mungkin dilakukan dalam kasus gagal bayar yang parah.
dan itu pun harus dilakukan dengan etika dan prosedur yang sah sesuai regulasi. Saran dari saya bagi pengguna layanan GoPay Pinjam, menjaga komunikasi yang baik dengan penyedia layanan dan mematuhi ketentuan yang berlaku adalah langkah terbaik untuk menghindari masalah dalam proses penagihan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa GoPay Pinjam tidak berani mendatangi rumah peminjam secara sembarangan. Jika pengguna mematuhi prosedur pembayaran, maka risiko kunjungan penagih ke rumah dapat dihindari dan hubungan yang baik dengan layanan pinjaman bisa tetap terjaga. Oke, demikianlah informasi mengenai penjelasan GoPay Pinjam gagal bayar, apakah ada di lapangan atau tidak. Semoga dapat membantu Anda semua dalam mengetahui ulasan mengenai pinjaman online GoPay Pinjam di tahun sekarang ini. Nah, jika ada pertanyaan mengenai aplikasi pinjaman online GoPay Pinjam, silahkan tinggalkan komentar Anda di bawah video ini. Oke, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya.